wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai keseimbangan lingkungan. Perkenalkan, saya Asti Slaniati sebagai moderator, kemudian ada Indriani, Nabila Maudina, Putri Alawiyah, dan juga Suci Maharani. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka sesi presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Nabila. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, ada pengertian keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan yang dimiliki lingkungan dalam mengatasi berbagai macam gangguan dari alam dan aktivitas makhluk hidup, serta kemampuannya dalam menjaga kestabilan kehidupan yang ada di dalamnya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika interaksi antara organisme hidup dan komponen di dalamnya berjalan secara seimbang. Lingkungan memiliki sifat dinamis, di mana sifat tersebut bermanfaat untuk mendukung segala kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Perlu diketahui bahwa lingkungan memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya kembali saat terjadi kerusakan sampai batas tertentu. Dalam memulihkan kondisinya, tentu memerlukan waktu yang tergantung seberapa besar kerusakan yang terjadi. Hal seperti ini disebut dengan daya lenting lingkungan. Contohnya, saat terjadi bencana alam seperti gunung berapi meletus, di mana peristiwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan di sekitarnya termasuk hutan di sekitar gunung. Tapi seiring berjalannya waktu, lingkungan dan hutan yang rusak tersebut akan pulih kembali menjadi seperti sedia kala, tapi komunitas organisme hidup akan mengalami perubahan struktur, hal seperti yang disebut suksesi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari keseimbangan lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang akan disampaikan oleh Putri. Padanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ekosistem sendiri disusun oleh komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan ekosistem. Nah, interaksi antar komponen biotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotik di rantai makanan tersebut dan jaring-jaring makanan menyebabkan tidak akan ada satupun komponen biotik yang populasinya akan bertambah terlalu cepat atau menurun drastis. Pada lingkungan yang seimbang tidak akan terjadi peningkatan atau penurunan populasi komponen biotik tertentu secara mencolok. Nah, selain interaksi antar komponen biotik, terdapat juga interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Keseimbangan lingkungan akan tercipta bila interaksi antar komponen biotik dan abiotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Boleh di next slide. Dalam ekosistem ini yang pertama yaitu intraspesifik, di mana intraspesifik ini adalah jenis interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dalam satu spesies yang sama di dalam satu ekosistem. Dan dalam interaksi intraspesifik ini biasanya terjadi pada makhluk hidup yang hidup berkoloni. Nah, contohnya seperti semut. Yang kedua yaitu interspesifik.
di mana interspesifik ini adalah jenis interaksi yang terjadi antara jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu komunitas. Dalam komunitas, setiap makhluk ada dalam interspesifik ini ada dua interaksi. Yang pertama yaitu predasi, di mana predasi ini adalah salah satu bentuk interaksi di mana hewan memangsa hewan lainnya. Hewan yang memangsa biasa disebut dengan hewan predator. Contohnya seperti singa dan zebra, di mana singa sebagai predatornya. Kemudian elang dan kelinci dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari interspesifik ini kompetisi, di mana kompetisi ini adalah jenis interaksi antar spesies, di mana antar spesies ini saling berkompetisi dalam memperebutkan makanan. Kompetisi dalam memperebutkan makanan. Nah, yang ketiga dari interaksi contoh dari kompetisi ini yaitu zebra dan kuda. Yang ketiga dari interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, di mana simbiosis ini dapat bersifat menguntungkan atau bahkan merusak makhluk hidup yang lain. Dalam simbiosis ini terdapat tiga, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini adalah interaksi antar dua spesies dalam satu ekosistem, di mana interaksi ini memberi keuntungan kepada kedua belah pihak, di mana contohnya itu seperti lebah dan bunga, burung jalak dan kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua dari simbiosis ini itu simbiosis komensalisme, yang merupakan simbiosis menguntungkan salah satu pihak, tapi tidak merugikan pihak yang lain, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga dari jenis simbiosis yaitu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme merupakan simbiosis yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya seperti benalu dan tanaman. Boleh di next slide. Kemudian yang keempat dari interaksi antar komponen biotik yaitu antibiosis, di mana antibiosis ini adalah interaksi yang terjadi antar dua makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan racun untuk membunuh dan melumpuhkan makhluk lain. Contohnya seperti jamu, penicillium, dan bakteri. Kemudian yang kelima yaitu aleopati. Aleopati, sebenarnya interaksi aleopati ini memiliki kemiripan dengan interaksi antibiosis, di mana kedua jenis ini sama-sama menghasilkan racun yang mampu mematikan atau menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Interaksi aleopati ini biasanya hanya terjadi dalam dunia tumbuhan. Tumbuhan yang melakukan interaksi aleopati akan memenangkan kompetisi dalam mencari makanan ataupun cahaya matahari. Contoh interaksi aleopati ini yaitu pohon Kamboja mengeluarkan racun di sekitar tubuhnya. Racun ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan mematikan rumput di sekitarnya. Selain itu, ada tumbuhan-tumbuhan lainnya yang memiliki interaksi seperti aleopati ini. Yang keenam dari interaksi komponen biotik yaitu netral, di mana netral ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling merugikan dan juga tidak saling menguntungkan. Hal ini akibat dari kebutuhan dua makhluk hidup tersebut berbeda, walau tinggal dalam satu ekosistem yang sama. Contoh dari interaksi netral ini yaitu kupu-kupu yang berada dalam satu bunga. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya yaitu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, di mana interaksi antara biotik dan abiotik ini adalah interaksi yang terjadi antar makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik ini ada tiga. Yang pertama itu hubungan antara matahari dan makhluk hidup,
di mana matahari sangat berguna dalam proses fotosintesis tanaman, dan selain itu matahari juga membantu beberapa hewan dalam mencari makan. Yang kedua yaitu hubungan antara udara dengan makhluk hidup, di mana hubungan antara udara dengan makhluk hidup adalah udara yang mengandung oksigen untuk dipakai semua makhluk hidup bernapas. Dan selain itu, udara juga mengandung CO2 yang dipakai oleh semua tanaman untuk proses fotosintesis. Yang ketiga itu hubungan air dengan makhluk hidup, di mana air ini adalah sumber kehidupan bagi semua manusia. Jika tidak ada air, maka satu pintu makhluk hidup akan mati. Air juga berperan dalam mendinginkan tubuh seperti yang dilakukan badak pada kubangan lumpur untuk mendinginkan tubuh. Air juga berperan dalam proses fotosintesis tanaman. Nah, dapat disimpulkan bahwa ekosistem ini memiliki pola dan keunikan masing-masing, dan keseimbangan ekosistem perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem itu sendiri. Mungkin sekian pembahasan yang disampaikan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai dampak eksploitasi terhadap ekosistem yang akan disampaikan oleh saya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi ini diartikan sebagai pengusahaan, pendayagunaan, atau juga eksploitasi ini juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri ataupun pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Atau juga eksploitasi ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama disebut dengan ekosistem. Sikap manusia yang cenderung merusak lingkungan seperti memberantas hama dan bahan kimia, mengubah berbagai ekosistem alami menjadi ekosistem buatan, memberikan dampak negatif pada ekosistem. Nah, berikut ada dampak negatif eksploitasi terhadap ekosistem. Yang pertama ada fragmentasi dan degradasi habitat. Meningkatkan populasi penduduk dunia menyebabkan semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Seperti yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia, seperti lahan untuk pertanian, tempat tinggal, industri, dan sebagainya. Kemudian fragmentasi habitat ini misalnya terjadi pada kawasan yang ditebang atau dirambah sehingga menyisakan kawasan hutan kecil. Hutan yang ditebang atau dirambah ini memberikan dampak antara lain perubahan pada struktur komunitas hutan dan kematian pohon yang berada di pinggiran hutan. Jadi akibatnya itu tingginya paparan angin dan cahaya matahari. Nah, fragmentasi dan degradasi habitat ini menyebabkan munculnya masalah lain seperti kematian organisme karena hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal dan menurunnya keanekaragaman sumber makanan dan tempat tinggal dan spesies pada habitat tersebut. Kemudian yang kedua, tergantungnya aliran energi di dalam ekosistem. Ekosistem alami yang dirusak dan diubah menjadi ekosistem buatan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan aliran energi dalam ekosistem tersebut. Contohnya, ketika proses penebangan atau pembakaran hutan selesai, maka kawasan hutan kemudian ditanami dengan satu jenis tumbuhan atau sistem monokultur. Nah, hal tersebut ini dapat menyebabkan aliran energi yang semula bersifat kompleks, yaitu antara berbagai jenis produsen, dari pohon-pohon besar dan kecil, ataupun konsumen berbagai macam-macam hewan, ada juga detrivora, dari jamur, bakteri, dan sebagainya, menjadi aliran energi yang lebih sederhana, yaitu satu jenis produsen, contohnya hanya padi, gitu, beberapa konsumen, dan detrivora. Kemudian yang ketiga, ada resistensi beberapa spesies merugikan. Penggunaan pestisida dan abiotik secara berlebihan untuk membunuh populasi organisme yang merugikan, seperti hama atau patogen, itu dapat menyebabkan munculnya populasi organisme yang kebal terhadap pestisida dan antibiotik tersebut. Hama yang tidak atau kurang sensitif atau kebal gitu ya terhadap pestisida jenis tertentu dapat bertahan dari penggunaan pestisida tersebut.
Demikian juga adanya jika antibiotik digunakan secara berlebihan, yaitu dalam dosis yang terlalu tinggi atau frekuensi yang terlalu sering. Populasi spesies patogen yang dapat bertahan dari dosis antibiotik tersebut ini akan berkembang biak menghasilkan populasi patogen yang tebal. Kemudian yang keempat, hilangnya spesies penting di dalam ekosistem. Setiap organisme ini memiliki peran penting dalam suatu ekosistem. Contohnya, di dalam ekosistem sawah, hilangnya keberadaan predator seperti burung, ular, dan sebagainya ini dapat meningkatkan populasi organisme lain, misalnya tikus makan padi akan menurun dari hasil panen yang akan berkurang. Kemudian yang kelima, ada introduksi spesies asing. Introduksi spesies asing ini masuknya spesies dari suatu ekosistem ke dalam ekosistem lainnya. Ke dalam ekosistem yang baru, spesies tersebut ini tidak memiliki predator alami. Nah, serangga Neochaetine atau Neochaetine auchoniae yang merupakan predator tanaman eceng gondok dapat mengendalikan populasi eceng gondok di perairan tidak hidup di Indonesia. Kemudian yang keenam, ada berkurangnya sumber daya alam terbaharui. Kayu, tanduk, gading, dan sebagainya itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, walaupun memiliki sifat dapat diperbaharui, penggunaan dan eksploitasi secara berlebihan ini dapat menurunkan jumlah dan kualitas, baik semakin berkurang gitu. Nah, hal tersebut menyebabkan kualitas kayu dan tingkat regenerasi semakin menurun. Kemudian yang terakhir ada tergantungnya daur materi dalam ekosistem. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat aktivitas manusia juga akan ikut meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia di dunia ini berpengaruh terhadap daur biogeokimia. Sebagai contoh, daur karbon yang terganggu akibat semakin banyaknya penggunaan bahan bakar. Kemudian ada contoh eksploitasi berlebihan pada ekosistem ini, bisa dilihat ya, ada penebangan pohon secara liar, dan juga pembakaran hutan, pemburuan hewan secara terus-menerus, penggunaan pupuk yang berlebih, pemanfaatan hewan yang berlebihan oleh manusia, dan juga pemanfaatan tumbuhan yang berlebihan oleh manusia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat dan akuatik yang akan disampaikan oleh Indriani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya itu ada eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem darat dan ekosistem akuatik atau perairan. Dalam eksploitasi ini dibagi menjadi dua keadaan ekosistem, yaitu ekosistem darat dan ekosistem akuatik. Yang pertama, yaitu ekosistem darat, di mana istilah lain untuk ekosistem tersebut yaitu adalah bioma. Bioma dapat diartikan sebagai suatu satuan komunitas pada suatu ekosistem sebagai hasil interaksi iklim regional dengan biota dan substratnya, di mana iklim dan substrat atau lahan ini menentukan jenis biota yang hidup di suatu wilayah. Maka dalam ekosistem darat ini terdapat sejumlah bioma. Di antaranya yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun terdapat di daerah curah hujan kurang dari 25 cm atau per tahun, di mana daerah tersebut terdapat di sepanjang garis balik utara maupun selatan yang udaranya mengalami subsidensi atau turun, sehingga terjadi pemanfaatan udara. Hewan yang hidup di gurun juga sangat terbatas seperti ular, kadal, katak, dan kalajengking. Yang kedua yaitu ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini terbentuk di daerah curah hujan yang terbatas, yaitu 25-30 cm per tahun, sehingga tidak mampu mendukung terbentuknya hutan. Tumbuhan utama di bioma padang rumput ini yaitu tumbuhan terna atau herbs dan rumput.
karena di wilayah ini banyak yang hidup, yaitu hewan pemakan rumput seperti zebra, bison, jerapah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bioma hutan basah. Bioma ini terbentuk di wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 200 sampai 225 cm per tahun dan dapat dijumpai di daerah tropika dan subtropika. Tumbuhan yang khas hidup di wilayah ini yaitu anggrek sebagai epifit dan liana atau rotan. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah beriklim sedang atau di daerah dengan 4 musim. Ciri-cirinya yaitu curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon yang dapat dijumpai di bioma ini tidak serapat dan seberagam seperti di bioma hutan basah, di mana hewannya dapat dijumpai di antaranya yaitu burung pelatuk, beruang, rubah, bajing, dan rakon. Yang kelima yaitu ada bioma taiga. Bioma taiga ini merupakan hutan yang hijau sepanjang tahun, yaitu suhu pada musim dingin dapat mencapai puluhan derajat di bawah nol. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atau satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu ada bioma tundra. Bioma tundra ini berarti daratan tanpa pohon, di mana wilayah ini terletak di sekitar kutub utara dengan suhu yang sangat dingin. Tumbuhan yang mampu hidup di daerah ini terdiri dari tumbuhan gulma, terutama berbagai tumbuhan sejenis rumput dan lumut. Adapun eksploitasi yang sering terjadi pada ekosistem darat ini. Yang pertama, yaitu eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat, sebagian besar terjadi pada ekosistem hutan, di mana khususnya ekosistem hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman organisme yang tinggi, sehingga di dalamnya terdapat berbagai macam organisme yang masing-masing memiliki peran penting sebagai keseimbangan ekosistem. Yang kedua, selain itu, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem tersebut dinamakan overeksploitasi hutan. Yang kedua yaitu ada ekosistem akuatik. Ekosistem ini adalah ekosistem yang lingkungan hidup eksternalnya dikuasai dan diungguli oleh air, baik itu air laut, air tawar, laut, atau payau, yang merupakan bagian esensial dan terbesar dari protoplasma. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua jenis kehidupan sebenarnya bersifat akuatik. Adapun sifat-sifat termal yang unik dalam air yaitu yang pertama panas pelelehan dan penguapan yang tinggi, yang kedua berat jenis air maksimal pada 40 derajat Celcius. Selanjutnya ekosistem akuatik atau perairan dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar, di mana memiliki ciri-ciri antara lain yaitu variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Dalam ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ada danau dan sungai. Yang kedua ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Selanjutnya ada eksploitasi yang sering terjadi pada ekosistem akuatik ini, yaitu
Eksploitasi sumber daya akuatik dapat berupa penangkapan organisme laut secara berlebihan, di mana penangkapan organisme laut ini seperti ikan konsumsi maupun ikan hias dan pengambilan terumbu karang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan di ekosistem laut, sehingga organisme yang beragam hidup di terumbu karang akan rapuh terhadap kerusakan karena pertumbuhannya lambat, mudah terganggu, dan hanya hidup pada perairan yang dangkal, hangat, dan bersih. Selain itu, ada pun ancaman lain yang dapat mengganggu ekosistem perairan, yaitu penggunaan ekosistem perairan sebagai daerah wisata, di mana penetapan daerah wisata perairan dapat dikatakan sebagai eksploitasi karena apabila daerah wisata tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu keberadaan organisme yang ada di ekosistem tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indriani yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada beberapa contoh upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, diantaranya yaitu yang pertama mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulangnya, yaitu dengan cara menghemat penggunaan kertas untuk hal-hal yang kurang diperlukan. Yang kedua mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam rumah tangga karena dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, tidak boros dalam penggunaan air dan membangun daerah resapan air di halaman rumah. Yang keempat, mengelola sampah dengan cara mengurangi produksi sampah, memisahkan sampah, dan mendaur ulangnya. Yang kelima, yaitu menerapkan sistem bercocok tanam yang memperhatikan lingkungan, yaitu dengan cara mengendalikan hama secara alami dengan metode biological control atau menggunakan musuh alami dari hama. Upaya ini untuk mencegah munculnya populasi hama yang resisten terhadap pestisida. Yang keenam yaitu pengawasan ketat oleh pemerintah terhadap berbagai produk impor. Upaya ini bertujuan untuk mencegah masuknya spesies asing ke dalam negeri. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan adalah upaya pelestarian hutan dengan cara reboisasi. Tidak melakukan penebangan secara acak dan menghentikan penebangan hutan secara liar. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga perlu dilakukan terhadap penambah dan penebang hutan liar. Selanjutnya, yang ketujuh, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang kedelapan, menghentikan jual beli berbagai spesies hewan langka. Dan yang kesembilan, tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Suci atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu juga lagunya Rizky Febian. Nah, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.